ada sekali yang mudah marah pada hal-hal yang sepele, bahkan sampai gelap mata. Tapi ada juga yang kemarahannya mudah menguap dengan berjalannya waktu. Dari mana dan kemana kemarahan itu pergi, itu semua ada di dalam kepala kita. Awal dari kemarahan adalah ketakutan. Takut tidak dihargai, takut pendapat yang berbeda, takut masa depannya buruk, takut zona nyamannya terganggu, dan lain-lain. Tetapi kemarahan itu akan menjadi sebuah bentuk kemarahan ketika ada faktor pemicunya, kepribadian orangnya, maupun cara berpikirnya. Faktor pemicu itu bisa apa saja, bisa dari hal yang sepele, hanya sekedar tidak disapa oleh istri, kemudian tidak disapa oleh bawahan, atau tidak dihargai oleh atasan, itu bisa memicu kemarahan. Bahkan rebutan uang parkir 2.000 pun bisa menyebabkan kemarahan dan kekerasan. Lah, bagaimana faktor pemicu, entah itu yang sederhana maupun yang kompleks, itu bisa menjadi sebentuk kemarahan, itu tergantung kepribadian. Kepribadian yang rentan adalah kepribadian yang sumbu pendek. Sumbu pendek itu misalnya ibarat kemarahan itu harusnya terjadi pada titik didih 100 derajat Celcius umumnya. Tapi baru 50 derajat Celcius, baru anget-anget saja sudah meledak. Kalau ketel udah bunyi cit kayak gitu. Itu mudah terjadi pada kepribadian yang rentan, yang tidak mudah mentoleransi terhadap perbedaan pendapat, tidak luas atau lentur terhadap tekanan hidup yang ringan pun sudah membuatnya marah. Atau yang konsep harga dirinya itu rapuh. Konsep harga diri itu dibentuk memang sejak dari kecil. Siapa aku? Siapakah diriku? Kenapa hanya sekedar digigit nyamuk saja sudah marah? Sedangkan ada orang yang ditabrak motor aja tetap nyantai gitu. Bagi yang mudah konsep harga dirinya terganggu, pasti akan mudah mengatakan, aku ini laki-laki loh, aku ini pejabat loh, aku ini pekerja keras loh, aku ini kepala rumah tangga loh, aku ini ibu rumah tangga yang bekerja keras loh. Ya, pasti akan muncul hal seperti itu. Tetapi ketika konsep harga dirinya itu lentur, mengikuti perubahan, bahwa banyak sekali faktor-faktor eksternal itu yang tidak sesuai dengan konsep harga diri kita. Terus kemudian kognitif atau cara berpikir. Cara berpikir orang yang lebih terbuka, open minded, akan lebih relatif mengetahui bahwa begitu banyak perbedaan. Begitu banyak perbedaan itu membuat seseorang harus lentur. Entah dia setuju atau tidak setuju, membiarkannya kadang-kadang hal yang lebih baik daripada mengkonfrontasikannya. Seperti misalnya dalam debat presiden, tapi yang rakyat bawah saling gontok-gontokan, itu kan norak, seperti itu. Dengan lentur, menghargai banyak sudut pandang, kita akan lebih mudah meredam kemarahan. Supaya tidak mudah marah, hal yang bisa kita lakukan adalah cukup tidur. Dan kemudian ketika cukup tidur, pikiran udah fresh, kita harus solid bahwa apapun faktor eksternal, faktor pemicu, itu hidup kita tidak tergantung dari faktor eksternal saja. Ada faktor internal kita yang kuat, keyakinan kita yang kuat, bahwa banyak hal akan lebih baik ketika kita menyelesaikan dengan pikiran yang jernih. Terus kemudian jangan percaya mitos katarsis bahwa kalau kemarahan harus diluapkan, kemarahan harus diluapkan. Bahkan sampai ada klinik angry di Jakarta maupun di luar negeri. Dengan menghancurkan barang-barang, dikiranya kemarahan bisa menguap. Tapi ternyata tidak. Jadi tidak semuanya harus dikeluarkan kemarahan itu. Kadang-kadang biarkan menguap sendiri. Tidak usah sedih ketika sudah terjadi kemarahan. Tiap hari kita memperbaiki kesalahan demi kesalahan. Kemarahan itu hal yang wajar, asal tidak berlebihan dan disalurkan. Cara menyalurkannya bisa dengan banyak aktivitas yang menyenangkan, atau dengan modal what is the best.